Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sudah pada mandi apa belum? Yang belum mandi segera mandi dan sarapan pagi. Hari ini kita masuk kepada pembelajaran 1 ya, di tema 1. Jadi kalau kemarin kita masih belajar dari TVRI, hari ini kita akan belajar ke buku tema. Pada tema yang pertama yaitu organ gerak hewan dan manusia. Organ gerak hewan dan manusia. Kita masuk pada subtema 1 yaitu tentang organ gerak hewan. Apa saja organ gerak hewan nanti kita akan pelajari pada subtema 1 ini. Kita akan belajar dengan Edo dan dengan Pak Rudi, terutama dengan kelinci-kelincinya Pak Rudi. Kita masuk pada pembelajaran 1. Di pembelajaran 1, nah kalian lihat di halaman yang pertama, halaman 2. Nah, itu Pak Rudi sedang menunjukkan kelinci-kelinci ternaknya kepada Edo. Apa saja ya organ-organ gerak pada kelinci? Nah, kita nanti akan pelajari. Tapi sebelum ke sana kita baca dulu bacaan berikut ini. Nah, kalian baca bacaan tersebut, yaitu bacaan tentang organ gerak hewan dan manusia, atau manusia dan hewan. Dibaca sampai akhir ya. Dibaca dengan sungguh-sungguh. Setelah membaca, kalian nanti akan melihat dan mempelajari tentang paragraf. Nah, kalian tidak sadar kan? Tadi ketika membaca, kalian membaca sebuah paragraf. Ada beberapa paragraf. Di dalam paragraf, nah nanti kalian akan belajar tentang ide pokok dan gagasan pendukung atau kalimat pendukung, kalimat penjelas. Apa sih kalimat pendukung dan kalimat penjelas? Setelah ini akan Pak Adib jelaskan. Tentunya kalian masih ingat apa itu paragraf? Nah, nanti kalau kalian menulis paragraf, diperhatikan betul syarat-syarat paragrafnya. Bahwa paragraf itu yang pertama harus menjorok ke dalam. Jadi nanti kalimat yang pertama agak menjorok ke dalam. Kemudian diikuti kalimat selanjutnya, seterusnya tidak menjorok lagi. Di dalam suatu paragraf setidaknya ada 3 kalimat. Nah, tapi Pak Adib pengen kalau kalian membuat paragraf nanti minimal dalam setiap paragraf ada 4 kalimat. Nah, di sini ada tugas yang pertama yaitu mencari ide pokok dan kalimat pengembang. Nah, sebelum mengerjakan tugas tersebut, kita akan mempelajari tentang kalimat utama, kalimat pengembang, pendukung, dan juga ide pokok. Nah, apa sih ide pokok paragraf itu? Ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Ide pokok disajikan dalam bentuk kalimat utama. Jadi, letak dari ide pokok itu ada pada kalimat utama. Apakah sama antara kalimat utama dengan ide pokok? Ada persamaan dan perbedaannya. Ide pokok pasti terletak pada kalimat utama. Tetapi bentuknya bisa saja berbeda karena ide pokok bisa merupakan ringkasan dari kalimat utama. Nah, di dalam suatu paragraf ada kalimat utama dan kalimat pendukung atau ide pokok dan ide pendukung. Nah, ada 2 macam tersebut, kalimat utama dan kalimat pendukung. Sebutan dari kalimat pendukung ini biasanya bermacam-macam, bisa disebut kalimat penjelas, gagasan pendukung, kalimat pengembang, gagasan pengembang, dan lain-lain. Sebutannya bermacam-macam. Di dalam suatu paragraf biasanya hanya ada 1 ide pokok. 1 ide pokok tersebut nanti kemudian akan dikembangkan menjadi paragraf diikuti oleh kalimat pendukung.
Coba kita lihat bacaan tadi. Nah, kita lihat paragraf pertama. Coba dibaca paragraf pertama ini. Coba kalian temukan mana ide pokoknya. Pak Adi pasti tahu bahwa ide pokok itu pada umumnya berada pada kalimat utama dan itu ada di awal paragraf. Coba kita lihat lagi. Nih, berarti ide pokoknya adalah salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Ya, itu adalah ide pokok dari paragraf pertama. Ide pokoknya bagaimana kita bisa tahu? Itu dari kalimat utama. Nah, ini kalimat utamanya ada yang di pertama ini. Disebut sebagai ide pokok. Selanjutnya, kalimat-kalimat yang lain ini disebut sebagai kalimat pendukung, kalimat penjelas atau gagasan pendukung dan yang lain sebagainya. Tugas kalian nanti ini kerjakan halaman 4. Nah, kalian cari ide pokoknya, dan dicari kalimat pengembangnya. Untuk kalimat pengembangnya cukup satu kalimat saja. Cukup satu kalimat saja ya. Setelah kalian menyelesaikan tugas tadi, baru kalian nanti akan belajar menulis sebuah paragraf. Nah, di halaman 5 ada beberapa ide pokok. Nah, kalian nanti cukup buat satu saja paragraf. Kalian pilih ide pokok mana yang kalian sukai. Pilih salah satu saja. Nih, pilih salah satu. Kemudian nanti dijadikan paragraf. Setelah itu, nah, kalian membuat rangkuman, kalian diskusikan dengan orang tua, dengan teman, atau dengan saudara kalian. Apa sih ide pokok bacaan itu? Apa sih fungsi dari ide pokok bacaan? Dan bagaimana cara menentukan ide pokok bacaan? Pak Adib juga menjelaskan tentang macam-macam paragraf berdasarkan letak ide pokoknya. Macam-macam paragraf berdasarkan letak ide pokok atau kalimat utamanya dibedakan menjadi 3. Yang pertama yaitu paragraf deduktif, yaitu paragraf yang letak ide pokoknya ada di awal paragraf. Kemudian ada paragraf induktif, yaitu letak ide pokoknya ada di akhir paragraf. Kemudian yang terakhir paragraf campuran, yaitu letak ide pokok ada di awal dan di akhir. Tetapi pada umumnya banyak paragraf yang pertama ini, yaitu paragraf deduktif. Terakhir, Pak Adib kasih tips bagaimana menentukan ide pokok yang cepat, yaitu baca paragraf secara menyeluruh yang pertama. Kemudian kita cari letak kalimat utama. Nah, ini pada umumnya kalimat utama ada di awal paragraf. Kalimat utama itu adalah kalimat yang paling utama yang menjadi dasar suatu paragraf. Nah, setelah kalian menemukan kalimat utama, itu nanti bisa kalian tulis langsung menjadi ide pokok, atau lebih bagus lagi itu nanti disingkat atau diringkas menjadi ide pokok. Misalnya kalimat utamanya panjang. Nah, nanti kalian bisa meringkasnya sehingga menjadi ide pokok yang ringkas atau pendek. Nah, nanti kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan kepada Pak Adib lewat WhatsApp ya. Nanti Pak Adib akan coba jawab. Jadi tugasnya yang pertama tadi mencari ide pokok dan kalimat pengembang. Kalimat pengembangnya masing-masing paragraf cukup satu saja. Ide pokok